Naik jeep lavatur Merapi Yogyakarta, petualangan yang mendebarkan di jalur erupsi Merapi. Naik jeep lavatur Merapi Yogyakarta, petualangan yang mendebarkan dan penuh sensasi ini hanya bisa dirasakan ketika kita melakukan lavatur Merapi dengan naik jeep. Gunung Merapi merupakan gunung yang terbilang aktif. Meski demikian, wisatawan yang ingin melakukan lavatur Merapi Yogyakarta yang ada di lereng Gunung Selatan Merapi tidak pernah sepi pengunjung. Peminat yang ingin berkunjung semakin meningkat saat long weekend atau musim liburan. Masalahnya, Pak. Oh, ini. Ya, jadi 39 korban jiwa itu dimakami secara massal di sini. Jasadnya ada semua, Pak? Ada. Tapi ada beberapa korban jiwa itu dinamakan Mr. X, Pak, karena tidak bisa diidentifikasi. Ya. Masuk ke Marijan. Kalau Mbah Marijan beda. Mbah Marijan ada di Desa Senen, di selatan Desa Klamon. Itu dijadiin satu sama keluarganya dulu. Berapa jumlahnya, Mas? Itu ya di Inarjo itu 39, Mas. Bisa dilihat dari lalu lalang jeep terbuka, mereka ada di jalan-jalan sekitar puncak Merapi. Ini menandakan bahwa saat long weekend atau liburan, peminat dari lavatur Merapi ini semakin meningkat. Kita bahas ya, ini sebelumnya kan kita sudah ada yang destinasi pertama itu kita berhenti di Bunker Kali Adem, kemudian di Batu Alien, dan dilanjutkan lagi ke kemarin itu ke Museum Mini Sisa Hartaku, dan kini kita akan melanjutkan wisata off-road Merapi Jogja. Jadi wisata off-road Merapi Jogja ini dilakukan dengan menaiki jeep terbuka, melintasi trek off-road lereng Gunung Merapi berupa lintasan Sungai Dangkal, berbatu dan berpasir. Area tersebut merupakan tempat lava dan awan panas mengalir saat terjadinya erupsi Merapi, dan kini disebut sebagai wisata lavatur Merapi Yogyakarta. Seperti di video sebelumnya, bahwa aktivitas wisata ini tidak hanya melintasi area lintasan lahar saja. Pihak penyelenggara akan mengajak Anda mampir ke berbagai tempat wisata di sekitar Merapi, seperti di objek wisata Bunker Kali Adem. Di sana ada bunker yang gagal menjadi tempat perlindungan darurat waktu itu, dan sekarang diubah menjadi tempat wisata untuk mengenang erupsi Merapi waktu itu. Bunker Kali Adem adalah sebuah bangunan yang berdinding tebal, berpintu besi yang berada di bawah tanah. Bangunan ini dibangun bertujuan untuk tempat darurat untuk berlindung warga sekitar saat terjadinya erupsi Merapi. Biasanya disebut dengan nama bunker. Namun saat erupsi Merapi, bunker ini
tidak berfungsi dengan baik sehingga memakan korban jiwa. Dan kini Bangker Kali Adem dijadikan sebagai tempat wisata untuk mengenang kejadian erupsi Merapi waktu itu. Di Bangker Kali Adem, wisatawan boleh masuk dan melihat secara langsung apa yang ada di dalam bunker. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati keindahan puncak Merapi di sekitar bunker. Setelah Bangker Kali Adem, kita diarahkan ke objek wisata berikutnya, yaitu Batu Alien. Batu Alien adalah sebuah batu besar yang terlempar dari kawah Gunung Merapi saat Gunung Merapi terjadi erupsi. Di tempat ini kita akan disuguhin pemandangan indah dan menakjubkan, berada di tepi tebing dan mungkin bisa melihat salah satu sungai besar di sekitar Merapi. Namun diharap sangat berhati-hati ketika melihat pemandangan di tepi tebing yang sangat tinggi ini. Informasi dari pemandu wisata sekaligus driver jeep yang saya kendarai ini, bahwa batu itu memang menyerupai kepala alien ya, tapi sebenarnya itu kalau bahasa Jawa itu alihan. Mungkin nama batunya diubah menjadi alien supaya lebih penasaran pengunjung dari lavatur Merapi ini. Jadi batu besar atau batu alien ini beralih atau terlempar dari kawah Gunung Merapi saat erupsi. Setelah dari batu alien, kita diarahkan lagi ke destinasi berikutnya, yaitu ke Museum Mini Sisa Hartaku. Museum ini berada di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ini adalah museum kecil milik warga Dusun Petung, Kepuharjo, Sleman, Yogyakarta. Dusun ini adalah salah satu dari banyak dusun yang hilang akibat erupsi. Setelah erupsi, warga setempat mengumpulkan sisa-sisa barang mereka di museum ini. Tentunya barang-barang tersebut sudah tidak seperti aslinya. Sebagian besar sudah mengalami perubahan bentuk dan tertutup abu vulkanik. Bahkan tidak hanya barang-barang seperti televisi, radio, ember, gelas, jam dinding, gamelan, dan banyak lagi yang lainnya, semuanya kebanyakan mengalami perubahan bentuk, yaitu terbakar dan meleleh. Tidak hanya barang, kerangka dari hewan peliharaan yang mati akibat erupsi di sini juga ada dan menjadi koleksi ikonik di museum ini. Setelah dari Museum Mini Sisa Hartaku, kita lanjut perjalanan lavatur Merapi ini menuju ke Kali Kuning, sebuah sungai di lereng Merapi yang biasa orang-orang sebut dengan sebutan Kali Kuning, yang berlokasi di Cangkringan, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Kali Kuning merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi andalan dari berbagai macam wahana yang disediakan. Fasilitas yang disediakan seperti pusat informasi, warung jajanan, makanan dan minuman juga sangat banyak di Kali Kuning ini. Selain itu, apabila teman-teman berasal dari luar kota dan membutuhkan penginapan, Kali Kuning telah menyediakan dari berbagai variasi, harga dan kualitas. Di tempat ini kita akan disuguhi atraksi
dengan jeep-jeep yang mereka kendarai bersama sang driver jeep. Kita akan diajak turun ke sungai untuk basah-basahan menyusuri sungai yang tidak terlalu dalam. Namun yang bikin memacu adrenalin ini adalah menyusurinya dengan kecepatan tinggi. Selain itu, permukaan dasar sungai yang tidak rata juga menambah sensasi goncangan yang sangat hebat di dalam mobil. Pengalaman seperti ini saya yakin tidak akan kita dapatkan di tempat lain. Masalah keamanan tentu sudah menjadi pertimbangan yang utama oleh para pengelola wahana, mulai dari tempat yang sudah dijamin aman dari risiko kecelakaan, driver yang handal dan berpengalaman yang menjadi penentram hati para penumpang. Selain itu, mobil jeep yang digunakan juga dikontrol secara rutin. Baiklah, kita akan nikmati keseruan sensasi naik jeep Lavatur Merapi Yogyakarta. Sampai basah koyong. Sampai diamankan sampai gue aman ya.
Baiklah, demikian sharing dari URD Channel. Hidup adalah perjalanan, maka kita nikmati prosesnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.